Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Yang terhormat Ibu Dian Nirmala Dewi selaku dosen penguji 1, Bapak Rusmianto selaku dosen penguji 2, dan Ibu Endang Asdiana selaku dosen pembimbing 1. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di kelak yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Dina Febrianti NPM 1775 2012 akan menjelaskan hasil dari laporan tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Asitaf PTF berdasarkan PSAK nomor 16. Berikut tampilan PPT-nya. Masuk ke dalam topik presentasi, ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Pada bagian pendahuluan ada 4 poin, latar belakang, tujuan, kerangka pemikiran, dan kontribusi. Masuk ke dalam latar belakang, kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali jenis perusahaan. Menurut Gina 2019, jenis perusahaan berdasarkan lapangan usahanya terdapat 5, perusahaan ekstraktif, agraris, manufaktur atau industri, dagang, dan jasa. Dunia usaha Indonesia cukup menarik bagi para investor karena memang akan mendapatkan dampak positif yang cukup banyak, tidak hanya menaikkan nama investor ke kancah nasional, meluaskan jangkauan berbisnis, bahkan juga akan mendapatkan penghasilan dari besaran modal yang ditanamkan. Selain investor, terdapat juga pihak-pihak berkepentingan lainnya yang harus mengetahui kemajuan dari perusahaan. Untuk melihat tersebut, itu bisa melalui dari penyajian dari laporan keuangan pada setiap entitas. Khususnya dalam bidang industri, selain persediaan yang menjadi outputnya, terdapat pos yang sangat krusial dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai, yaitu aset tetap. Aset tetap merupakan penunjang operasional perusahaan dalam mengolah bahan mentah hingga barang jadi yang akan siap dijual kepada konsumen. Aset tetap merupakan bagian signifikan dari keseluruhan aset, dikemukakan oleh Gunawan dalam Novi 2018 bahwa akuntansi aset tetap, pentingnya akuntansi aset tetap ini akan berdampak pada kelayakan dari laporan keuangan. Kesalahan dalam aset akan berdampak mengakibatkan kesalahan yang cukup material, serta akan berdampak juga pada penyajian dari laporan keuangan perusahaan yang seharusnya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dengan hal ini, untuk mengurangi kesalahan tersebut dan memaksimalkan peranan, perlu adanya perhatian yang memadai dan kebijakan yang tepat pada pengelolaan aset tetap. Pedoman yang dipakai di Indonesia ialah Pernyataan Standarisasi Akuntansi Keuangan atau PSAK yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang berisi aturan ilmu pedoman akuntansi, data informasi, khususnya dalam hal aset tetap yang telah diatur pada PSAK nomor 16. Definisi dari PSAK nomor 16, definisi aset tetapnya ialah aset yang berwujud yang dapat dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan dapat diharapkan digunakan lebih dari 1 periode. Untuk itu perlu adanya pemeliharaan pada setiap aset untuk memaksimalkan peranan dari aset tetap tersebut. Nah, objek kali ini ialah PTF yang saya ambil pada teknik itu PTF itu merupakan perusahaan yang menghasilkan produk berupa kikir yang sasarannya tidak hanya di Indonesia, bahkan juga mancanegara. PTF sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa kikir yang memang kapasitasnya banyak menggunakan aset tetap dalam proses produksinya. Berikut tampilan di tabel 1 itu daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2019. Berdasarkan uraian pentingnya akuntansi aset tetap serta data aset tetap yang dimiliki perusahaan, ini bersangkut paut dengan tujuan pada TA saya kali ini, yaitu mengevaluasi penyajian dan pengungkapan aset tetap, apakah PTF telah menerapkan sesuai dengan PSAK nomor 16 ataukah belum.
Selanjutnya, berikut adalah kerangka pemikiran. Mulai dari PTF-nya sendiri, ini kita akan kita kumpulkan gambaran, data-data laporan keuangan. Ini kita kumpulkan dari PTF-nya sendiri. Lalu kita kupas penyajian dari aset itu seperti apa. Ini akan berdampak pada laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kasnya seperti apa. Lalu di bagian pengungkapannya, ini apakah sudah sesuai dengan teori-teori yang ada pada PSAK nomor 16. Lalu dua hal tersebut tinjau menurut PSAK tentang aset tetap, lalu kita ambil evaluasi apakah telah sesuai ataukah belum. Selanjutnya kontribusi yang diberikan atau diterima bagi perusahaan sendiri itu akan memberikan informasi yang bersifat membangun dan realistis berupa evaluasi kinerja perusahaan. Bagi pembaca sendiri itu akan memberikan gambaran atau acuan mengenai evaluasi penyajian dan pengungkapan aset itu seperti apa, dan bisa menjadi referensi untuk mengerjakan tugas akhir di masa yang akan datang. Dan bagi penulis sendiri, ini sebagai media untuk menerapkan ilmu akuntansi yang kita terima selama masa perkuliahan, dan juga sebagai ajang menambah wawasan dan pengalaman. Lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Ini adalah beberapa hal yang bersangkut paut dengan tugas akhir saya, mulai dari dasar hingga ke khususnya, yaitu akuntansi aset tetapnya. Kemudian pada metode pelaksanaan yang terdapat 4, ada tempat dan waktu, bahan dan alat, metode pengumpulan data, lalu metode analisis data. Tempat dan waktu ini berada di Politeknik Negeri Lampung. Waktu pengerjaan mulai dari Juni sampai September 2020 dengan bahan yang diperoleh itu laporan keuangan PTF dan daftar laporan aset tetap. Nah, ini yang diolah memakai Microsoft Excel. Metode pengumpulan data. Menurut Sukandar Muidi tahun 2012 ini terdapat 4 metode pengumpulan data, mulai dari observasi, kuesioner, dokumentasi, hingga interview. Nah, dalam pekerjaan ini saya menggunakan dokumentasi dalam pengerjaan tugas akhir saya, yaitu berupa data sekunder. Nah, data sekunder sendiri menurut Indriantoro 2018, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari perantara atau pihak lain. Jadi ini didapatkan dari pihak ketiga seperti itu, bukan dari langsung. Lanjut ke bagian metode analisis data. Metode analisis data menurut Suhar Saputra itu terbagi menjadi 2, analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa kata-kata atau berupa yang akan ada gambar atau deskriptif. Analisis kualitatif saya itu adalah ada 6. Ini acuan saya dalam pengerjaan tugas akhir saya. Mulai dari mengumpulkan data gambaran, lalu kita diidentifikasi daftar aset tetapnya seperti apa, lalu kita mengupas penyajian dan pengungkapannya seperti apa, lalu kita golongkan lagi menjadi 2 tahun 2018-2019, kemudian kita rumuskan apakah telah memadai atau belum, lalu kita tarik kesimpulan dari kedua hal tersebut. Berikutnya hasil dan pembahasan. Terdapat 2, gambaran umum perusahaan serta hasil dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan, PTF sendiri didirikan pada tahun 1974, beralamatkan di Semarang, Jawa Tengah, dan perusahaan ini merupakan anak dari perusahaan Raymond Group yang menghasilkan produk alat-alat kikir dan mata bor, alat-alat tangan dan alat listrik, serta penghasil alat otomotif. Kebijakan akuntansi perusahaan. Nah, ini masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Jadi ada 4 bagian di hasil dan pembahasan. Ada kebijakannya seperti apa, lalu penyajiannya di laporan keuangan seperti apa, pengungkapan yang diterapkan yang digunakan perusahaan seperti apa, lalu evaluasinya seperti apa. Nah, di bagian kebijakan ini berdasarkan catatan laporan keuangan perusahaan, mereka ini akan bersangkutan dengan pengungkapan nanti. Nah, isi kebijakannya ialah aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi pengusutan atau kita sebut nilai buku. Lalu perusahaan menggunakan metode garis lurus. Biaya perbaikan dan pemeliharaan itu dibebankan pada beban pada saat terjadinya, dan biaya pemunggahan penambahan dalam jumlah signifikan itu akan dikapitalisasi seperti itu. Lalu ketika aset itu sudah habis masa manfaatnya atau dijual, itu nilai tercatatnya dan akumulasinya itu harus dikeluarkan dari akun, lalu keuntungan atau kerugiannya akan timbul pada laporan laba rugi. Lalu masuk ke dalam penyajian.
ini akan berdampak ketiga, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lainnya, serta laporan arus kas. Yang pertama, pada laporan posisi keuangan, perusahaan menyajikan aset tetap dalam bagian aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, lalu PT menyajikan aset tetap dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai buku. Jadi nanti ini akan timbul pada di lampiran 1 itu akan timbul fixed asetnya saja seperti itu. Jadi fixed asetnya berapa? Nah, itu juga kita ambil nilai bukunya. Nah, kalau untuk tabel itu diperlihatkan saja proses dari nilai kita ngambil nilai bukunya. Jadi ada pengurangan di antara harga perolehan dan akumulasi. Nah, itu kalau misalkan di laporan keuangannya itu hanya muncul fixed asset ini saja yang ada pada lampiran 1. Nah, ini sudah sesuai dengan CALK dan juga daftar lampiran aset tetap. Jadi nggak cuma CALK dan laporan keuangan saja, tapi juga dengan daftar lampiran aset tetap sama selaras. Masuk ke bagian laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lainnya, ini bersangkut paut dengan 2 beban, yaitu beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Nah, untuk bagian pertama ini beban penyusutan, ini digolongkan ke dalam bagian beban perusahaan. Nah, di sini perusahaan menyajikannya pada bagian cost of goods sold perusahaan. Ini penyajian beban penyusutan di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu dia masuk ke bagian beban produksi, biaya produksi tertera depreciation note 7. Nah, itu rincian note 7-nya itu berupa tabel yang di sebelahnya. Ini adalah uraiannya seperti itu. Lanjut pada beban perbaikan dan pemeliharaan, repair and maintenance. Jadi pada hakikatnya setiap aset itu alangkah baiknya dilakukan perawatan atau pemeliharaan agar lebih maksimal dalam menghabiskan masa manfaatnya seperti itu. Nah, di sini perusahaan menerapkan perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset yang ada di tabel. Nah, ini digolongkan lagi menjadi sesuai dengan jenis aset tetapnya, yaitu pada beban penjualan dan distribusi ini terbagi menjadi digolongkan pada akun machinery and factory atau bisa dikatakan pabriknya gitu, dalam pabrik. Dan beban administrasi dan umum itu ada akun furniture, fixture and office equipment serta transportation equipment seperti itu. Jadi digolongkan sesuai dengan jenis aset tetapnya. Nah, ini juga termasuk pada bagian beban perusahaan seperti itu. Lalu di laporan arus kas. Nah, kita ketahui bahwa setiap aset itu mempunyai masa manfaatnya. Nah, ketika masa manfaatnya habis, ini harus dilakukannya pelepasan karena berdasarkan teorinya itu ketika penghentian pengakuannya aset tetap itu ketika tidak ada lagi masa manfaatnya ataupun ada hal lain seperti itu. Nah, salah satu caranya untuk melepaskan atau menghentikan aset tetap itu dengan cara dijual. Jadi ada tiga cara, yaitu dengan cara dijual, disewa, pembiayaan atau disumbangkan. Nah, perusahaan mengungkapkan tadi di kebijakan bahwa untuk dengan dijual seperti itu. Nah, setelah dijual itu perusahaan akan menerima aliran masuk kas perusahaan yang akan diterima dari penjualan aset tersebut. Nah, ini akan muncul keuntungan atau kerugian seperti itu. Nah, ini berupa penyajian di laporan arus kas dalam aktivitas operasi bahwa adanya keuntungan atas penjualan aset tetap. Nah, juga harus ditutup tadi dalam kebijakannya tadi harus ditutup nilai akumulasi dan aset tetapnya harus ditutup, yaitu harus dengan menjurnal cash atau kas atau bank akumulasi depreciation pada fixed asset dan keuntungan atau gain or loss on sale fixed assetnya seperti itu. Jadi memang harus itu agar timbul kasnya seperti itu. Ini masuk ke dalam laporan arus kas. Pada bagian pengungkapan, ini terdapat teori-teori yang diatur di PSAK, ada beberapa hal. Nah, di sini menurut PSAK, menurut perusahaan seperti apa gitu. Nah, dalam pengukuran, aset perusahaan menggunakan model biaya. Jadi pada teorinya pengukuran terbagi menjadi 2, ada model biaya dan model revaluasi. Nah, di sini perusahaan menggunakan model biaya. Nah, itu terdapat pada lembaran 2. Lalu berdasarkan CALK, dalam catatan kaki PTF menggunakan metode garis lurus, tadi sudah disebutkan di kebijakan, ini tertera pada lampiran 2. Terus PTF mengungkapkan umur manfaat dari setiap aset dalam CALK dan data aset tetap. Nah,
Jadi di daftar lampiran aset tetap dan CLK itu sudah tertera masa manfaatnya berapa tahun seperti itu. Kemudian di bagian 4-nya, bersumber dari CLK, perusahaan mengungkapkan jumlah tercatat bruto atau harga perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode diungkapkan dalam CLK, dapat dilihat pada gambar 3. Nah, ini ada di lampiran, juga ada lampiran 4. Nah, lalu daftar lampiran aset tetap ini terpisah dari CLK yang muat secara detail akun-akun yang diklasifikasikan sesuai golongan yang kemudian diungkapkan juga di CLK. Jadi catatan atas keuangan dan daftar lampiran aset tetap itu terpisah. Nah, itu dirincikan kembali aset tetapnya apa saja itu di daftar lampiran aset tetap. Nah, jadi yang di CLK hanya poin-poinnya saja seperti itu. Nah, ini bersangkutan pada poin 7. Daftar lampiran aset tetap berisi akun-akun yang dirinci tadi, tahun perolehan, umur manfaat, penyusutan perusahaan hingga nilai buku. Jadi di daftar lampiran aset tetap itu terdiri ada tahun perolehannya, tahun kapan, lalu umur manfaatnya juga, bahkan tarifnya juga ada. Nah, di sini sampai nilai buku. Jadi ada penyusutannya juga. Jadi tahun-tahun kemarin itu ada tertera di dalam daftar lampiran aset tetap. Poin 8. PTF mengungkapkan bahwa perusahaan dalam pelepasan aset tetap itu dengan cara menjualnya. Tadi yang saya sebutkan, karena ada 3 ya, ada 3 hal dengan caranya. Lalu yang terakhir, mengungkapkan bahwa ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat akumulasinya dikeluarkan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bersangkut paut pada kebijakan akuntansi perusahaan gitu, yang telah diungkapkan di CLK. Lalu kedua hal tersebut kita evaluasi apakah telah sesuai atau belum. Yang pertama, PTF telah menyajikan aset tetap dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai buku, sudah sesuai yang saya paparkan tadi dengan catatan dasar laporan keuangan, terus sama juga dengan laporan keuangannya, sama daftar lampiran aset tetapnya juga, ini sudah sesuai. Lalu mengungkapkan jumlah tercatat bruto dan akumulasi. Nah, ini sudah sesuai dengan CLK juga. Lalu melampirkan data aset tetap sesuai dengan CLK, memuat rinci klasifikasi jenis aset tetap berdasarkan harga bulan tahun perolehan. Nah, ini sudah sesuai. Lalu perusahaan mengungkapkan bahwa menggunakan metode garis lurus, karena memang kita ketahui banyak metode yang boleh dipergunakan. Dari sini perusahaan menggunakan metode garis lurus yang umumnya perusahaan gunakan. Berarti sudah jelas kalau perusahaan menggunakan metode jusutan apa seperti itu. Lalu yang kelima, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengukurannya pada saat pelepasan dengan cara menjualnya. Ini sesuai dengan perlakuan aset tetapnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3, sudah sesuai dengan aturan yang ada. Nomor 6, keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengertian pengakuan aset tetap dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, penghasilan komersial lainnya. Hal ini diterapkan perusahaan dengan menyajikan dalam catatan kecil yang tertera pada CLK sesuai dengan pengungkapan dalam laporan laba rugi. Jadi di sini di catatan kaki dari CLK itu sudah menyebutkan bahwa nanti akan timbul di laporan laba rugi keuntungan dan kerugiannya seperti itu. Lalu akibat dari penjualan tersebut, perusahaan menerima aliran masuk itu sesuai nilainya sesuai dengan CLK dan laporan keuangannya. Dan yang terakhir, ini mengenai biaya perbaikan dan pemeliharaan. Nah, kalau sesuai teorinya ini sudah sesuai dengan PSAK. Namun di sini PTF itu tidak mengungkapkan secara jelas bahwa beban tersebut digolongkan kembali berdasarkan aset tetapnya. Ini pun pengamat penelitian yang saya cari atau yang saya tangkap dari laporan keuangannya. Jadi sedikit kesulitan bagi kita para pembaca kalau kita tidak tahu bahwa ternyata kebijakan akuntansinya itu disesuaikan atau digolongkan kembali pada aset tetapnya. Nah, ini alangkah baiknya perusahaan mengungkapkan pula mengenai hal tersebut sehingga kita sebagai pembaca itu lebih paham dan mengerti maksud dari kebijakan akuntansi setiap perusahaan seperti itu. Baiklah, masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan tadi yang saya berdasarkan data uraian yang saya paparkan bahwa PTF telah sesuai melakukan penyajian dan pengungkapannya itu sesuai dengan PSAK nomor 16. Data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi sesuai dengan standar. Nah, walaupun terdapat sedikit kekurangan
sedikit saja kekurangan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa tentang pengungkapan dalam catatan kaki mengenai biaya perbaikan dan pemeliharaan. Nah, saran dari penulis itu ada dua. Yang pertama, perusahaan diharap untuk lebih rinci lagi dan lebih jelas lagi dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu yang kedua harapannya untuk PT agar selalu konsisten dan terus mengikuti perkembangan dalam penerapan ilmu akuntansi pada perusahaan gitu mengenai aset tetapnya. Nah, supaya kualitas dari laporan keuangan perusahaan itu selalu meningkat. Seperti itu. Itulah tadi pembahasan yang telah saya paparkan. Ini berikut adalah lampiran-lampiran yang saya sebutkan tadi. Ada lampiran 1 berisi laporan positif keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ini lampiran 2, ini tentang kebijakan akuntansi perusahaan yang diungkapkan di CLK. Lalu ini daftar lampiran aset tetap. Ini bagian awal dan akhirnya saja karena memang itu sheetnya, selnya sangat banyak, jadi awal dan akhirnya saja. Nah, itu di sampingnya itu dikelompokkan agar lebih mudah memahaminya. Ini nilainya sudah sama sesuai. Dan ini yang terakhir rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir yang saya sebutkan tadi. Baiklah, itulah tadi presentasi yang telah saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.